Gitu teman-teman. Metode yang membuat kita untuk mikir-mikir, gila nggak sih kalau gue lanjut, gitu loh. Teman-teman menjadi expert di bidang tertentu, misalnya teman-teman expert di digital marketing, teman-teman expert di sosial media, teman-teman expert di production, finance, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman akan sadar bahwa ada ritme yang harus dijaga biar kita nggak meledak-meledak. Kalau kita sampai meledak-ledak sampai jadi bubble, itu akhirnya habis sendiri, gitu loh. Itu habis sendiri. Jadi ada ritme yang dijaga. Nah, itu yang kita harus ngerti. Nah, untuk mengerti ada ritme yang dijaga, artinya Anda harus profesional, Anda harus menguasai bidang tersebut. Nah, gimana cara untuk menguasai bidang tersebut? Anda harus mengerti metodenya. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman harus mengerti metodenya, flow-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, nah ngomong-ngomong mengenai metode, teman-teman bisa coba pelajari juga di Galeri Saham itu kan kita kan juga ada bikin rekomendasi ya. Nah, rekomendasi kita rekomendasi teknikal. Rekomendasi teknikal, apa urusan rekomendasi teknikal dengan consumerism, konsumtifnya kita membeli saham? Rekomendasi teknikal adalah filternya, teman-teman. Filternya. Ini saya merasa bagus, kayaknya beritanya bagus, tapi boleh beli nggak? Anda harus cek teknikal. Nggak bisa berita, kenapa? Beritanya semuanya bagus, gitu loh. Nggak bisa cek Dow Jones, kenapa? Dow Jones naik turun, gitu. Anda harus cek di teknikal. Oh, bakal ada merger, bla 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 segala macam. Bener nggak ya? Yang tahu yang punya, bukan kita. OB-nya aja nggak tahu, ya kan? Nggak bisa berspekulasi. Artinya kita harus mempelajari pergerakan harga. Jadi, cara mengendalikan diri untuk sifat consumerism kita dalam membeli saham itu adalah pertama mengendalikan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus menguasai metode. Metode di sini kita bicara teknikal. Tapi boleh nggak pakai fundamental? Boleh aja. Tapi fundamental jangan kulitnya doang. Jangan PER doang, jangan PBV doang, jangan ROE doang, jangan ROA doang. Itu kulit gitu loh, itu kulit gitu loh. Itu kulitnya doang. Karena antara fundamental dan harga itu berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti pergerakan perkembangan harga jam tangan, Rolex, dulu kan ada Triumvirat ya. Tapi sekarang orang banyak ngomong adalah Rolex, Patek, sama AP. Oke? Tentu kalau menyadari harga bahan baku, biaya produksi jam dengan harga jual di market second itu udah ngaco, gitu loh. Harga biaya di sini dijual oleh dealer, authorized dealer di sini, tapi harga pasar segini. Oke? Jadi harga pasar itu kan yang teman-teman beli di pasar modal. Oke? Nah, jadi itu bisa jauh melambung dari apapun. Kalau dia sampai bisa turun ke harga modal, hati-hati. Hati-hati. Ngeri nggak? Kalau saya sih takut. Jadi, oke, ada saham yang salah harga. Tapi teman-teman harus ngerti di sini adalah jangan hanya mengerti kulitnya fundamental. Itu yang teman-teman harus ngerti. Jangan hanya ngerti kulitnya fundamental. Kita harus ngerti sedalam-dalamnya. Kalau bisa sampai terjun ke lapangan, memahami bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, itu internal. Eksternal gimana, teman-teman? Eksternal gimana? Eksternal adalah faktor di luar kita. Temen, grup saham, berita, apalagi? Rumor, apalagi? Banyak. Itu semua hati-hati. Karena sudah... Oke, teman-teman, sorry saya sebut merek, tapi ini harusnya sesuatu hal yang bagus ya. Tadi kan ngomongnya Holland Bakery diantri karena lagi ulang tahun keberapa sih, saya lupa gitu ya. Keberapa sih? Holland Bakery, bisa nih. Lupa. Holland Bakery ultah ke dalam memperingati hari ulang tahun Holland Bakery yang ini kenapa tiba-tiba ngomong Holland Bakery sih? Saya jadi lapar juga nih. Ledakan diskon 40%. Minggu 28 Januari. Oke. Di sosial media, gini ya, di sosial media, di koran-koran online, sebentar, bener nggak di tahun ini? Enggak dong.
ke berapa nih? Sebentar ya. Oke. Nggak update. Tadi kok tahun 2018. Kok 2018 ini? Nah, jadi publikasi itu muncul sebelum diantri atau setelah diantri? Setelah diantri. Jadi, kita harus menutup kuping dan mata terhadap, mohon maaf, berita yang membuat kita kepengen beli. Itu penting, teman-teman. Berita itu pedang bermata dua. Hati-hati. Berita itu adalah sarana reporting, bukan analitik. Anda harus ingat di sana. Sarana reporting, bukan analitik. Berita, laba perusahaan. Oke, ini ada berita baru nih. Berita baru. Grab bekerja sama dengan salah satu konglomerat di Indonesia untuk membuat digital bank dengan nama Bank Bersama. Wow, Bank Bersama, bla bla segala macam, itu beritanya. Berita itu menyuruh Anda beli atau enggak? Enggak. Tapi berita itu melaporkan perkembangan bisnis dari Grab ataupun si grup konglomerat itu. Kenapa saya sembunyiin nama grup konglomerat? Karena kalau saya sebut kode sahamnya, Anda langsung pengen ngebeli. Bener nggak? Ya kan? Tapi pasti teman-teman udah tahu kodenya apa. Kan gitu kan? Nah, jadi berita itu bukan media untuk analitik, tapi untuk informasi di sana. Nah, jadi jangan gunakan berita sebagai dasar untuk beli atau jual. Karena pada dasarnya berita itu ada karena pelaporan. Pelaporan itu ada karena kewajiban. BCA, BRI, Mandiri, Astra, Telkom, Unilever, dan lain sebagainya setiap 3 bulan sekali selalu harus melaporkan kinerja, public expose ke media. Karena mereka perusahaan terbuka. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban mereka untuk para pemegang saham. Pemegang saham tidak semuanya kerja di dalam Unilever. Pemegang saham tidak semua kerja di dalam BCA. Malah saya rasa dikit yang kayak gitu ya. Ya kan? Pemegang saham tidak semuanya ada di Astra. Nah, gimana caranya agar pemegang saham non pengendali minoritas bisa tahu perkembangan bisnis perusahaan yang sahamnya saya pegang? Berita, pelaporan dari emiten sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang saham. Nah, jadi yang terjadi dulu adalah pertumbuhan bisnisnya dulu, pemburukan bisnisnya dulu, atau beritanya dulu, kejadian di lapangannya dulu. Jadi kita jangan reaktif terhadap berita, karena kadang berita itu orang suka hubung-hubungkan dengan fundamental. Oh, beritanya bagus, wah bakal bagus dong dia ke depan, gitu loh. Oh, berita jelek, oh bakal jelek dong dia ke depan. Oh, udah jual beli segala macam. Kita jadilah konsumtif. Karena kalau kita memperlakukan berita sebagai alat untuk analisa, kita jadi tipe orang yang konsumtif di mall. Teman-teman lihat Instagram, guys, di sini ada diskon 50%. Lu bisa beli barang-barang di department store ini 50% off all item dan lain sebagainya. Wih, beli gitu kan. Kesana ya beli. Akhirnya apa? Kita jadi kolektor barang diskonan. Tapi percayalah teman-teman, lebih baik teman-teman konsumtif membeli barang diskonan daripada teman-teman konsumtif membeli saham. Ciri-ciri Anda konsumtif dalam membeli saham adalah saham Anda lebih dari 10. Boleh tahu nggak di sini teman-teman? Janganlah. Jangan. Saham lebih dari 10, tendensi kita adalah konsumtif. Kayak gitu.
Berapa banyak kita di sini punya saham lebih dari 10? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, lalu setelah itu, nah ini menarik nih dari Pak Haris. 1. Nanti nggak ada yang konsumtif, nggak bisa jualan lagi bandarnya. Betul sekali. Mantap. Kalau kita nggak konsumtif, Toyota nggak bisa jualan mobil. Kalau kita nggak konsumtif, Honda nggak bisa jualan motor. Bisa diikuti di sini? Kalau kita nggak konsumtif, Mishe nggak bisa jualan es krim. Nggak ada yang mau beli. Itulah kenapa dari awal saya bilang bahwa kita selalu punya tendensi konsumtif. Mantap nih. Kalau nggak ada yang konsumtif, nggak bisa jualan lagi bandarnya. Jadi kita bukan bicara bandar, teman-teman. No. Jangan dikit-dikit bandar, oke? Jangan dikit-dikit bandar. Jadi, kalau kita nggak konsumtif, produsen nggak bisa jualan. Relate nggak, teman-teman? Oke. Jadi, di dalam dunia real, kita sering beli kopi merek, nggak usah sebut merek lah ya, nggak usah sebut merek, kita beli tiap hari, kita itu kan jadi exit liquidity-nya si produsen kopi itu. Kalau saya nggak tiap hari beli itu kopi, maka mereka nggak bisa jualan, mereka nggak dapet kinerja bisnis yang kinclong. Ya kan? Tapi kalau di stock market beda. Kalau di stock market itu bukan dari produsen. Jadi ingat ya, di stock market yang benar itu bukan emiten, bukan di emitennya, tapi pemilik barang saham si perusahaan itu, bukan pengendali, oke? Jadi jangan suzon gitu ya, Jadi memang ada orang yang duitnya banyak banget yang punya sahamnya, tapi saya udah pengen jualan. Ya saya jual. Gitu loh. Mumpung beritanya bagus, kan minat orang jadi naik. Ya saya jualan. Kasusnya mirip kayak Holland Bakery nggak? Kayak gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan, siapa tahu Holland. Jangan ngomong gitu deh. Enggak. Baik. Pokoknya baik kok. Rotinya enak gitu. Roti enak, di mana-mana ada, ya. Teman-teman kepepet, lapar, butuh sarapan, atau lagi ada acara kantor, teman-teman jam 7 beli di mana ya yang udah buka ya? Mereka udah buka. Udah. Stop sampai di sana. Oke ya, lanjut. Setelah itu apa lagi di sini? Lokasiproperty.com, market kejam. Mumpung yang ngomongnya ini adalah lokasiproperty.com, market kejam. Setuju. Kenapa? Karena balik lagi ke sektor properti, yang jual juga kadang kejam. Yang jual tanah. Iya Pak, bagus. Wah ini rumah saya bagus, udah tinggalin 20 tahun ini tuh pokoknya hoki banget deh. Anak saya sukses, ini saya sukses. Ini sekarang saya udah mau pensiun deh, saya mau jual rumah. Gitu. Bagus nih Pak, iya bagus. Tapi pas udah dijual, rayapan semua. Mirip nggak kayak di saham? Mirip kan? Jadi kadang ini nggak bermaksud ngapa-ngapain ya. Kadang kalau teman-teman punya sense atau punya pengalaman bertransaksi di properti, dalam hal ini properti second ya, bukan dari developer ya, tapi second, Anda akan lebih kurang memahami how the stock market works juga. How the stock market works. Asal secondary market di situ. Oke, lanjut. Nih dari Shelly Ho. Jadi maksudnya kalau udah keluar berita kita jualan ya Koryo, bener nggak? Jadi gini, kalau keluar berita lihat dulu harganya itu udah tinggi, udah naik belum. Jangan lihat udah naiknya dalam waktu seminggu terakhir mah rata. Sebulan terakhir mungkin naik dikit, tapi coba lihat 6 bulan terakhir udah naik banyak belum. Kalau dia udah naik banyak, keluar berita, udah berat untuk naik lagi.
kayak gitu. Udah berat untuk naik lagi. Nah, ketika keluar berita, sifat konsumtif kita yang muncul. Karena banyak orang trader yang konsumtif, aji mumpung, yang punya barang banyak, beli di bawah, beli sebelum berita bagus muncul, beli sebelum kinerja perusahaan itu jauh membaik, belinya bukan cuma sebulan 2 bulan, berarti mungkin bisa setengah tahun, setahun yang lalu, mereka bisa manfaatin untuk jualan. Gitu teman-teman. Bisa manfaatin untuk jualan. Salah nggak? Ya enggak. Kan duit gue banyak. Gue mau jualan ya gue harus jual banyak. Kok gue yang salah? Gitu loh. Nggak ada yang salah. Semua itu adalah transaksional. Yang suka beli, yang udah puas jualan. Gitu ya teman-teman ya. Oke.